Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita belajar tentang median ya, atau nama lainnya adalah nilai tengah ya. Nanti ini merupakan kelanjutan dari rata-rata yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke. Di sini untuk hari ini kita belajar tentang median, yaitu nilai tengah setelah data tersebut diurutkan menurut besarnya. Oke. Jadi untuk data tunggal itu berarti yang tidak berkelompok. Nanti kalau misalnya Pak Lis punya soal seperti ini, tentukan median dari data 5, 4, 6, 8, 4, 3, 2, 3, 3, 6. Nah, kalau kalian lihat data ini kan belum urut, maka untuk menyelesaikan data ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari yang paling kecil. Oke, di sini yang paling kecil jelas 2 ya. Berarti ini 2. Kemudian 3. 3-nya ada 3. 3 kali. Kemudian setelah itu 4 ada 2. Oke, kemudian 5 ada 1. Kemudian 6-nya ada 2, kemudian 8. Oke, kita cek kembali ya, apakah data ini sudah sesuai atau belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga pas, ada 10 data. Maka kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari 10 itu kan berarti di data ke-5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini kan. Ini jelas tengah-tengahnya. Maka nilai mediannya dapat kita hitung dengan 4 ditambah 4 kemudian dibagi 2. Maka 8 dibagi 2 kan hasilnya 4. Itu median. Kalau datanya nanti ganjil, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh yang kedua ya. Berarti kalau gini ganjil berarti data yang di tengah itu jelas di satu angka, yaitu angka 3 ini. Maka ini mediannya adalah 3. Tetapi kalau seperti ini tadi datanya genap, maka letak tengah-tengah atau mediannya kan ada 2 angka. Kemudian dibagi 2 saja. Kayak gitu. Oke, kita kemudian lanjut ke data kelompok ya. Data kelompok untuk mencari median itu ada rumusnya tersendiri ya. Rumusnya adalah ini. ME sama dengan TB tambah setengah N min FK per F kalikan dengan P. Nah, keterangannya di sini TB itu adalah tepi bawah pada kelas median. Nah, tepi bawah itu sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Terus N banyaknya data, ini setengah N berarti setengah dari banyaknya data. Jadi misalnya banyaknya data ada 20 ya, setengah N setengah kali 20 jadinya 10. Terus FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F ini adalah frekuensi di kelas median, sedangkan P itu adalah panjang kelas. Oke, nanti akan Pak Lis jelaskan apa sih pengertian dari masing-masing keterangan di sini dengan contoh. Oke, kita ke contohnya untuk median data kelompok. Nah, seperti ini Pak Lis punya data nilai ulangan misalnya. Di sini untuk 50 sampai 54 ada 2 frekuensi dan seterusnya ya sampai nilai 84. Langkah pertama kalau kita ingin mencari median, maka tentukan dulu yang namanya FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya, ini di kelas pertama frekuensinya kan 2. Maka FK di kelas pertama ini 50 sama 54 ini tetap 2. Selanjutnya 2 tambahkan dengan 3 nih. 2 tambah 3 jadinya 5. 5 tambahkan 5 10. 10 tambahkan 16 26. 26 tambahkan 22 berarti 48. 48 tambahkan 20 berarti 68. 68 tambahkan 12 berarti ada 80. Nah, maka keterangan di sini jumlahnya, kesimpulannya jumlah dari frekuensinya ini adalah 80 tanpa kita hitung dengan menentukan nilai FK-nya. Oke, setelah itu kita tentukan di mana sih letak mediannya. Tadi median itu kan artinya tengah-tengah. Berarti kita tentukan dulu setengah N. Setengah N itu berarti setengah dari data. Nah, setengah dari data. Datanya tadi kan di sini sudah jelas ya, jumlahnya kan 80. Berarti setengah kali 80 itu kan 40. Nah, 40 itu terletak di mana? Jelas di sini misalnya di kelas pertama yang 50 sama 54 ini kan 2. Berarti 1 2. Di kelas kedua 55 sampai 59 itu 5. Berarti mulai dari setelah 2, 3 4 5. Di sini berarti 6 7 8 9 sampai 10. Nah, kalau di sini 40, maka 40 itu kan ngikutnya di sini.
Setelah 26 berarti mulai dari 27 sampai dengan 48. Nah, ini saya kotak ini artinya letak medianya 40 itu di sini di 48. Karena mulainya 27 sampai 48. Berarti 40 itu terletak di sini. Oke, setelah itu kita tentukan keterangan yang lain mulai dari TB-nya berapa, kemudian FK-nya berapa, F-nya berapa, sama P-nya berapa. Nah, TB tadi, keterangan dari TB itu kan tepi bawah di kelas median. Berarti kita mengambil yang ada di kotak ini. Tepi bawah itu kan ini. Kurang setengah ya kan? Di 70 dikurangi 0,5. Jadinya 69,5. FK artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, berarti di sini FK-nya. Ini FK sebelum median. Nah, mediannya tadi kan di 48. Sebelumnya berarti 26. Kalau misalnya tadi kok letaknya di 68 sini ya, berarti FK-nya itu 48. Bisa dipahami ya. Terus F frekuensi lah, berarti lihatnya frekuensi pas kelas median, berarti ini 22. P panjang kelas dari 70 sampai 74, 70, 71, 72, 73 dan 74. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, setelah keterangan ini semuanya ditulis, kita masuk ke rumus median. TB ditambah setengah N min FK per F, kemudian dikalikan dengan P ya. Diingat-ingat rumusnya. TB kita masukkan 69,5 ditambah setengah N, tadi ini setengah N nya adalah 40, dikurangi FK, FK nya ini 26 per F, F nya 22 kali P, nah, P nya ini 5. Nah, setelah itu tinggal kita hitung 69,5 ditambah 40 kurangi 26, itu jelas 14 per 22 kalikan dengan 5. Kemudian 69,5 ditambah, lah ini mungkin bisa kita hitung, kita coret ya, ini bagi 2 dapatnya 11, ini 7, berarti 7 kali 5 35 per 11. Maka di sini 69,5 ditambah 35 dibagi 11, itu kurang lebihnya itu 3,18 ya. Kurang lebihnya. Terus ditambahkan, berarti jadinya 72,68. Nah, ini adalah nilai dari median untuk data yang tadi ini. Contoh. Oke, bisa dipahami? Saya buka kembali di sini. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.